akan menjelaskan tentang analisis KI dan KD Bahasa Indonesia. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Sedangkan menurut Handayani tahun 2015, fungsi kompetensi inti merupakan pengikat kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan melalui pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Sedangkan rumusan kompetensi inti menggunakan 4 notasi. Yang pertama, kompetensi inti 1 untuk sikap spiritual, kompetensi inti 2 untuk sikap sosial, kompetensi inti 3 untuk sikap pengetahuan, dan kompetensi inti 4 untuk sikap keterampilan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Fungsi kompetensi dasar yaitu penjabaran dari standar kompetensi dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Hasil analisis pada buku guru. Buku guru yang dianalisis merupakan buku guru kelas 5, tema 5, yang bertema ekosistem. Pada buku guru kelas 5 tema 5, terdapat mata pelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri dari KD 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kemudian 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasanya sendiri. Pada halaman 6 buku guru, terdapat kegiatan siswa berupa membaca teks dengan seksama bacaan tentang ekosistem. Di sini bisa masuk ke KD 3.7, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Sedangkan pada KD 4.7, kita lihat ke bagian selanjutnya. Pada halaman 8, disebutkan kegiatan siswa untuk menuliskan perbandingan dua jenis hewan berdasarkan makanannya menjadi 3 paragraf dengan bahasanya sendiri. Di sini bisa masuk ke KD 4.7. Setelah melakukan analisis, dapat dicatat dan ditulis pada kolom dan tabel yang sudah tersedia. Dalam mengerjakan subtema 2, subtema 3, pembelajaran 1-6, dan selanjutnya itu bisa menggunakan cara yang tadi. Kemudian kita melanjutkan analisis pada buku siswa. Di sini buku siswa yang digunakan yaitu buku siswa kelas 5 tema 5. Kita akan menganalisis pada subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Pembelajaran pertama, ini kegiatannya menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Sudah disediakan teks non-fiksinya. Ini dan siswa nanti akan membaca teks non-fiksi tersebut. Ini bisa masuk ke KD 3.7. Sedangkan KD 4.7-nya kita cari ini, tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Ini bisa masuk ke 4.7 dikarenakan siswa nantinya akan menuliskan sendiri dengan bahasa sendiri apa yang ada pada paragraf-paragraf teks tersebut. Ini terletak pada halaman 4. Setelah melakukan analisis pada buku siswa, tulislah hasil analisismu pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian, untuk pengerjaan pada subtema 2, subtema 3, pembelajaran 1-6 bisa mengikuti cara sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Solika Anggit Mutaharo dengan NIM A510170170170 dari kelas 6E. Di sini saya akan menyampaikan analisis saya tentang penilaian autentik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Kajian Kurikulum Bahasa dan Sosial SD. Di sini saya akan memberikan uraian secara umum dulu tentang pengertian dari penilaian autentik. Penilaian autentik sendiri merupakan pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk istilah asesmen merupakan
sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Penilaian tersebut dapat memberikan tambahan dalam peningkatan hasil belajar siswa. Jadi dalam penilaian autentik sendiri itu meliputi ranah sikap, keterampilan, serta pengetahuan, dan hal itu harus termuat dalam suatu penilaian. Kemudian yang kedua itu tentang materi tambahan. Materi tambahan sendiri berupa tujuan dan fungsi. Untuk tujuannya, mengetahui tingkat kepenguasaan kompetensi dan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang peserta didik. Kemudian, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, menentukan program perbaikan atau pengayaan. Yang terakhir, memperbaiki proses pembelajaran pada semester berikutnya. Kemudian untuk fungsi, ada dua, yaitu formatif dan sumatif. Fungsi formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester. Yang kedua itu sumatif, yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, 1 tahun pembelajaran maupun akhir pendidikan. Nah, itu untuk melakukan penilaian tentang penilaian autentik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil RPP dari salah satu teman saya untuk saya analisis tentang penilaian autentiknya. Saya mengambil dari kelas 4 semester 2 tema 6 cita-citaku subtema 1 aku dan cita-citaku dari Antika Widya Ningsih. Nah, pada KD-nya Bahasa Indonesia tentang pengetahuan itu 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan, ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Jadi KD-nya itu tentang membuat puisi. Kemudian kita lihat objektifnya. Terdapat pada salah satu aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Pada penilaian LKPD yang terdapat pada RPP tersebut, terdapat rubrik penilaian psikomotor. Dalam penilaiannya menggunakan skala 1 sampai 4. Kemudian kita lihat pada RPP dari rubrik penilaiannya sendiri itu ada penggunaan bahasa, ketepatan penulisan. Dan di sini juga sudah menggunakan rubrik penilaian dengan skala 1 sampai 4. Kemudian yang kedua yaitu tentang terpadu. Terpadu ada dibuktikan dengan adanya aktivitas pembelajaran. Pada LKPD dalam RPP tersebut memuat KD 4.6 dan 4.2 pada mapel Bahasa Indonesia dan IPA, di mana penilaian dilakukan secara terencana, yaitu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik pada rubrik penilaiannya merupakan aspek yang dinilai. Jadi untuk sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Nah, pembuatan kisi-kisi. Jadi aspek ini sangat terpadu. Kemudian selanjutnya yaitu ekonomis. Ekonomis dilakukan secara runtut sehingga dalam penilaiannya pun juga menggunakan rubrik yang sesuai pada kegiatan pembelajarannya secara runtut sehingga ekonomis ini sudah masuk ke dalam penilaian. Kemudian transparan. Penilaian yang dilakukan terbuka, rubrik penilaiannya menggunakan kriteria penilaian yang sesuai dengan kegiatan. Akuntabel, penilaian dilakukan secara terbuka, objektif, sahih, dan adil sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebermaknaannya pada saat proses pembelajaran oleh peserta didik. Jadi peserta didik ekspresinya ketika membacakan puisi, jadi seperti itu sudah masuk ke dalam penilaian secara akuntabel. Yang terakhir yaitu edukatif, penilaian yang dilakukan mendidik siswa dalam hal kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan tentang analisis, yaitu analisis video micro teaching Ananda Amalia Aska, kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Baik, yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Dalam video sudah ada tentang poin tersebut, yaitu menyiapkan fisik dan psikis siswa.
dalam temuannya yaitu seperti kegiatan berdoa sebelum pembelajaran, menanyakan kabar siswa, dan juga absensi siswa. Dan kedua yaitu mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik dalam perjalanan menuju sekolah atau dengan tema sebelumnya. Oke, dalam video micro teaching tersebut belum menunjukkan adanya pengaitan materi dengan pengalaman yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan tema yang akan dibelajarkan. Di sini pada poin ini tampak guru belum mempersilahkan siswa untuk bertanya pada saat pembelajaran akan dimulai. Yang keempat yaitu mengajak peserta didik berdinamika atau melakukan sesuatu kegiatan yang terkait dengan materi. Nah, pada poin ini juga guru tidak mempersilahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan sebagai wujud pendorong dalam memahami materi yang akan diajarkan pada pembelajaran tersebut. Jadi siswa belum mempunyai kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti di sini ada beberapa. Yang pertama, guru menguasai materi dalam tema yang disajikan. Yang poin yang pertama yaitu kemampuan menyesuaikan materi dalam tema dengan tujuan pembelajaran. Dalam poin ini sudah ada dalam video, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan kepada siswa sesuai dengan indikator yang sudah dibuat. Yang kedua, kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang diintegrasikan secara relevan dengan perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Dalam video micro teaching yang saya analisis belum adanya kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu menyajikan pembahasan materi pembelajaran dalam tema yang dibelajarkan dengan tepat. Nah, poin ini juga belum ada. Dan yang keempat, menyajikan materi dalam tema secara sistematis dan gradual, atau dari yang mudah ke sulit dan konkret ke abstrak. Nah, dalam poin ini kemungkinan ada beberapa yang sudah diterapkan dan ada beberapa juga yang belum diterapkan. Oke, yang selanjutnya yaitu guru menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik. Poin pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Nah, pada poin-poin ini kebanyakan sudah dilakukan dalam video yang saya analisis, seperti melaksanakan pembelajaran secara runtut, menguasai kelas dengan baik, melakukan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, dan juga melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan, dan yang terakhir yaitu menerapkan 4C dalam pembelajaran. Oke, yang selanjutnya yaitu guru menerapkan pendekatan saintifik. Nah, dalam sub ini ada beberapa poin, ada yang sudah dilakukan dan ada yang belum. Kita mulai dari yang pertama, yaitu memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Oke, di video yang saya analisis, guru belum mempraktekkan atau menerapkan untuk bertanya kepada siswa, mulai dengan bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memancing peserta didik untuk bertanya. Nah, pada hal ini guru sudah melakukan dengan menyajikan sebuah video dan siswa disuruh untuk mengamati atau menyaksikan video tersebut yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, yang menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan mengamati. Nah, kalau dalam poin ini juga bisa dibuktikan dengan adanya sajian video dari guru sebagai bentuk awal dalam memahami materi yang akan dipelajari. Oke, selanjutnya menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan menganalisis, itu juga sama ya. Yang selanjutnya menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan mengkomunikasikan, itu belum. Karena dalam video itu tidak menunjukkan bahwa itu berkelompok. Kebanyakan mengkomunikasikan itu kalau tidak berkelompok itu ya berkomunikasikan dengan guru, dan siswa sendiri tidak begitu menerapkan hal tersebut. Oke, selanjutnya guru melaksanakan penelitian autentik. Nah, dalam hal ini ada beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama, mengamati sikap dan perilaku peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian keterampilan peserta didik dalam melakukan aktivitas individu atau kelompok.
Yang ketiga, mendokumentasikan hasil pengamatan sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik. Dalam hal ini, poin-poin tersebut kebanyakan sudah dilakukan oleh guru ketika pembelajaran, seperti mengamati sikap dan perilaku siswa, dan lain-lain, karena itu termasuk dalam penilaian guru. Oke, selanjutnya yaitu guru memanfaatkan sumber belajar media dalam pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar pembelajaran. Nah, dalam poin ini guru tidak melibatkan siswa untuk terampil atau andil dalam penggunaan media pembelajaran. Dan yang kedua, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, dalam poin ini guru menunjukkan dengan menggunakan adanya media, yaitu laptop, sebagai alat untuk menyajikan video yang sudah disajikan awal tadi. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan pesan yang menarik, belum ada. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran, belum ada. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK dan non-TIK, tidak ada. Yang selanjutnya, guru memicu dan memelihara keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar, belum ada. Merespon positif partisipasi peserta didik, belum ada. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik, belum ada. Yang menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif, sudah ada. Ini ditunjukkan melalui komunikasi antar guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Oke, yang selanjutnya yaitu menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar, itu juga belum ada. Oke, selanjutnya guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Bahasa yang digunakan itu mudah dipahami oleh siswa, meskipun kadang ada yang belepotan atau kurang terbiasa dengan menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar, belum ada. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai juga belum ada. Oke, yang terakhir yaitu penutup pembelajaran. Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif. Poin pertama, melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, itu sudah ada, yaitu ditunjukkan dengan menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan dan mempersilahkan siswa untuk bertanya tentang materi yang sudah disampaikan. Apabila ada kesulitan, siswa dipersilakan untuk bertanya kepada guru. Oke, yang terakhir, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan atau tugas sebagai bagian remedi atau pengayaan, itu juga tidak ada. Ya, sekian, itu sedikit analisis dari saya. Apabila ada salahnya atau kurangnya, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Apa itu kompetensi inti? Menurut Mulyasa, kompetensi inti merupakan standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, yang menggambarkan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan juga soft skill. Kompetensi inti terdiri dari 4 aspek yang tersusun dalam runutan sebagai berikut. Kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar atau yang biasa disingkat dengan KD merupakan penjabaran standar kompetensi peserta didik yang cakupan materinya lebih sempit dibandingkan dengan kompetensi inti peserta didik. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Di dalam komponen kompetensi dasar juga dimuat hasil belajar, yaitu pernyataan unjuk kerja yang diharapkan setelah peserta didik mengalami pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Apa itu indikator? Indikator merupakan penandaan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik,
mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional atau KKO yang terukur dan dapat diobservasi. Menurut Mulyasa, indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Indikator juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan juga dirumuskan dalam rapat kerja operasional yang dapat diukur dan dapat diobservasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun alat penilaian. Pada kali ini saya menganalisis penjabaran kompetensi dasar dalam buku ajar kelas 5, tema 5, ekosistem, berdasarkan buku guru dan buku siswa Permendikbud edisi revisi 2018. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4, memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan 4.4-nya menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini keterangannya yaitu hasil analisis buku guru. Untuk mata pelajaran PPKN sendiri di kelas 5, tema 5, itu ada di 3 pembelajaran, yaitu pada pembelajaran ketiga, pada pembelajaran keempat, dan pada pembelajaran keenam. Untuk yang 3.4 atau pengetahuan itu terdapat, yang di buku guru terdapat pada halaman 24, dan untuk 4.4 untuk keterampilannya terdapat di halaman 25 pada pembelajaran 3. Dan pada pembelajaran 4 untuk KD 3.4-nya terdapat pada halaman 32, dan untuk keterampilannya atau 4.4-nya terdapat juga di halaman 32. Hasil analisis buku siswa yaitu sama tadi. Jadi PPKN itu pada tema 5, di buku kelas 5 tema 5 itu terdapat di pembelajaran ketiga, keempat, dan juga keenam. Untuk KD 3.4 itu pada subtema 1 terdapat pada halaman 26. Di pembelajaran 3 terdapat di halaman 26. Dan untuk KD keterampilan atau 4.4 di subtema 1 pada pembelajaran 3 terdapat di halaman 27. Berikut merupakan hasil analisis penjabaran indikator dalam buku ajar kelas 5, tema 5, ekosistem pada pembelajaran 3, 4, dan 6. Untuk kompetensi dasar 3.4 atau kompetensi pengetahuannya yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Indikator pada buku yang saya temukan pada pembelajaran ketiga yaitu mencermati teks bacaan, siswa mampu menjawab pertanyaan sehubungan dengan bacaan dan membuat poster tentang Sumpah Pemuda. Pada pembelajaran keempat, berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat clipping yang menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dan pada pembelajaran keenam, yaitu membuat clipping tentang upaya persatuan dan kesatuan, siswa mampu mempresentasikan clipping yang telah dibuat di depan kelas secara berkelompok. Indikator hasil analisisnya yaitu, di dalam buku, pada pembelajaran ketiga, siswa disajikan sebuah teks bacaan yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Kemudian siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan tersebut. Serta siswa diminta untuk membuat poster yang berhubungan dengan ajakan yang berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Jika dianalisis antara KD dengan indikator sudah sesuai. Pada KD tertulis menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Dengan disajikannya teks yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1925, itu termasuk upaya untuk membangun kerukunan hidup. Dan analisis penjabaran indikator dalam buku ajar kelas 5, tema 5, ekosistem, pada pembelajaran ketiga, 4, dan 6, untuk kompetensi dasar yang ke-4.4 atau keterampilan, yaitu menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Indikator yang saya temukan pada buku yang pada pembelajaran ketiga, yaitu membuat poster tentang nilai persatuan dan kesatuan dari Sumpah Pemuda. Untuk pembelajaran keempat yaitu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan NKRI, dan pada pembelajaran keenam yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok clipping di depan kelas. Indikator hasil analisis saya yaitu dalam buku siswa diberikan kesempatan untuk mencari gambar terkait dengan persatuan dan kesatuan, baik gambar berada koran atau majalah yang berkaitan dengan pembuatan clipping. Kemudian siswa diminta untuk mengutarakan pendapatnya terkait dengan isi yang terdapat pada gambar. Jadi dengan siswa diminta untuk mencari gambar pada
koran atau majalah itu termasuk keterampilan yang mendorong siswa untuk menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Buku ajar PPKN. Apa itu buku ajar? Buku ajar merupakan bahan ajar yang sering digunakan karena mudah mendapatkannya serta memiliki fungsi yang banyak. Fungsi buku ajar: 1. Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik. 2. Sebagai bahan evaluasi. 3. Sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. 4. Sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik. 5. Sebagai sarana untuk meningkatkan karir dan jabatan. Tujuan buku ajar: 1. Memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. 3. Menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Manfaat buku ajar: 1. Membantu peserta didik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. 2. Menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran. 3. Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengulang pelajaran atau mempelajari materi yang baru. 4. Memberikan pengetahuan bagi peserta didik maupun pendidik. 5. Menjadi penambah nilai angka kredit untuk mempermudah kenaikan pangkat dan golongan. 6. Menjadi sumber penghasilan jika diterbitkan. Analisis buku ajar kelas 5 tema 5 subtema 1 mata pelajaran PPKN. Bentuk materi dalam pembelajaran terdapat pada pembelajaran 3, yaitu materi membaca dengan kegiatan membaca sebuah teks peristiwa Sumpah Pemuda dan materi menulis dengan kegiatan menjawab pertanyaan. Pada pembelajaran 4 terdapat materi menulis dengan kegiatan menjawab pertanyaan dan materi kebahasaan dengan kegiatan membuat clipping yang berisi berita. Pada pembelajaran ke-6 terdapat materi berbicara dengan kegiatan mempresentasikan hasil clipping dan materi menulis dengan kegiatan menjawab pertanyaan. Hasil analisis buku ajar kelas 5 tema 5 subtema 2. Mata pelajaran PPKN. Bentuk materi dalam pembelajaran terdapat pada pembelajaran ketiga dengan materi membaca, kegiatan membaca sebuah teks peristiwa Sumpah Pemuda, dan materi menulis dengan kegiatan menjawab pertanyaan. Pembelajaran keempat terdapat materi menulis dengan kegiatan menjawab pertanyaan dan materi kebahasaan dengan membuat clipping yang berisi berita. Pada pembelajaran ke-6 berisi materi berbicara dengan kegiatan mempresentasikan hasil clipping dan materi menulis dengan menjawab pertanyaan. Hasil analisis buku ajar kelas 5 tema 5 subtema 3. Mata pelajaran PPKN. Bentuk materi dalam pembelajaran terdapat pada pembelajaran 3, yaitu materi menyimak dengan kegiatan memperhatikan sebuah gambar. Materi membaca dengan membaca teks letak geografi. Materi menulis dengan menjawab pertanyaan. Pada pembelajaran keempat terdapat materi berbicara dengan kegiatan berdiskusi kelompok. Materi membaca dengan membaca teks wawasan Nusantara. Materi menulis dengan kegiatan menjawab pertanyaan dan materi kebahasaan dengan mempresentasikan gambar-gambar. Pada pembelajaran ke-6 terdapat materi berbicara dengan kegiatan mengkomunikasikan hasil sebuah kegiatan dan materi menulis dengan kegiatan menulis sebuah pengalaman.